Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pertama-tama puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Saban Ramadan dari Ekonomi Syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan membuat video yang mana video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas pemenuhan absensi, yaitu dari mata kuliah pengembangan produk keuangan syariah. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu materi tentang finansial teknologi syariah. Adapun materi yang saya akan bawakan yaitu tentang finansial teknologi syariah atau yang sering disebut dengan fintech syariah. Nah, materi ini saya ambil dari CIMI Niaga. Nah, latar belakang adanya fintech syariah ini adalah akibat inovasi teknologi yang terus berkembang hingga saat ini telah masuk ke dalam dunia keuangan dengan ditandai lahirnya fintech syariah. Nah, fintech syariah merupakan perpaduan antara teknologi keuangan atau finansial teknologi dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Lahirnya fintech syariah ini bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar dalam keuangan Islam itu yaitu dengan melarang adanya bunga atau riba, perjudian atau maisir, dan juga ketidakpastian atau goror. Dengan begitu, jadi produk dan layanan yang ditawarkan oleh fintech syariah ini harus mematuhi prinsip-prinsip tersebut untuk itu latar belakang fintech syariah. Nah, adapun perkembangan fintech syariah di Indonesia, teknologi keuangan berbasis syariah ini atau fintech syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi muslim yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis syariah. Fintech syariah di Indonesia mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 117 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasar prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut, fintech syariah diartikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik. Yang selanjutnya adalah prinsip fintech syariah. Prinsip fintech syariah menjadi pilihan menarik bagi individu dan perusahaan yang ingin mengikuti prinsip keuangan Islam. Yang pertama, pembiayaannya tanpa bunga. Ini merupakan salah satu fitur utama fintech syariah adalah menyediakan pembiayaan tanpa bunga. Fintech syariah menggunakan model pembiayaan seperti mudarobah atau bagi hasil, musyarakah atau akad kerjasama, atau juga murabahah jual beli. Nah, hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan yang halal tanpa adanya bunga. Yang kedua adalah
prinsipnya transparansi dan akuntabilitas. Fintech syariah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan. Platform fintech syariah menyediakan informasi yang jelas tentang pembiayaan, investasi, dan produk keuangan lainnya yang dapat membantu Anda atau yang dapat membantu untuk membuat keputusan yang cerdas berdasarkan prinsip keuangan Islam. Yang ketiga adalah inklusivitas keuangan. Fintech syariah juga berkontribusi dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit untuk mengakses layanan keuangan konvensional. Jadi melalui fintech syariah ini dapat menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses oleh individu atau perusahaan dengan berbagai wilayah. Ini membantu memperkuat inklusivitas keuangan dalam komunitas muslim dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Yang terakhir, keempat adalah penggunaan teknologi. Platform fintech syariah memanfaatkan teknologi terkini seperti aplikasi mobile, kecerdasan buatan, dan teknologi. Teknologi yang digunakan seperti blockchain. Dengan begitu proses transaksi akan lebih efisien, keamanan menjadi meningkat, dan pengamanan pengguna yang lebih baik secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang apa sih perbedaan fintech syariah dengan fintech konvensional. Perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional terletak pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam operasi dan produknya. Nah, adapun ini berikut atau beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama yang pastinya adalah berdasarkan prinsip. Perbedaan antara fintech syariah dan fintech konvensional yang pertama bisa dilihat berdasarkan prinsipnya. Nah, fintech syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam yang melarang riba atau bunga. Sementara itu, fintech konvensional beroperasi secara umum sesuai dengan prinsip ekonomi konvensional yang tidak terikat dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, berdasarkan produk dan layanan, fintech syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan dengan akad mudharabah atau murabahah dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Adapun fintech konvensional menawarkan produk dan layanan yang biasanya mencakup pinjaman dengan bunga, kartu kredit, investasi, dan asuransi konvensional. Perbedaan yang ketiga adalah berdasarkan regulasi. Fintech syariah ini memiliki regulasi dan pengawasan khusus oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang merupakan otoritas syariah dalam keuangan syariah. Di sisi lain, fintech konvensional tunduk pada regulasi dan pengawasan yang berlaku untuk lembaga keuangan konvensional. Yang keempat yaitu berdasarkan sumber dana. Sumber dana yang digunakan dalam fintech syariah disesuaikan dengan prinsip syariah seperti pembiayaan dari investor syariah, dana pihak ketiga, atau dana tabungan nasabah yang diinvestasikan secara halal. Nah, fintech konvensional menggunakan sumber dana dari berbagai sumber termasuk bank, investor, dan modal ventura konvensional. Yang kelima yaitu berdasarkan keuntungan. Fintech syariah menawarkan keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti keuntungan berbasis bagi hasil, berbagi hasil yang adil dan transparan. Sementara fintech konvensional menawarkan keuntungan berupa bunga konvensional yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, fintech syariah juga itu ada berbagai jenis-jenisnya. Adapun fintech syariah di Indonesia yang semakin berkembang melahirkan beberapa jenis, antara lainnya crowdfunding syariah. Konsep crowdfunding juga telah diterapkan dalam bentuk syariah di Indonesia. Platform crowdfunding syariah
memungkinkan pelanggan untuk proyek atau bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendanaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, pembayaran digital syariah. Fintech syariah juga telah mengembangkan solusi pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup pengembangan aplikasi pembayaran digital yang memfasilitasi transaksi non tunai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba dan transaksi yang melibatkan alkohol atau makanan-makanan yang tidak halal. Yang ketiga ada lending peer-to-peer syariah. Nah, lending peer-to-peer syariah adalah model bisnis di mana platform fintech syariah menghubungkan peminjam dengan pihak pemberi pinjaman. Mempertimbangkan peer-to-peer syariah ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang adil yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat. Fintech syariah Nah, fintech syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan alternatif bagi individu dan perusahaan yang membutuhkan dana dengan menggunakan teknologi sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, masih ada banyak kekurangan ataupun kesalahan dari materi yang saya sampaikan, atau mungkin masih banyak yang kurang dari apa yang telah saya sampaikan. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.